Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertama, mari di majelis ini kita kembali berusaha mengevaluasi untuk bermuhasabah bagaimana upaya dan cara kita terus memohon kepada Allah agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Mari sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sebagai wujud kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu yakin bahwasanya semua karunia, kenikmatan, kemudahan, kesehatan jasmani dan rohani sungguh datang dari Allah semata. Lisan kita selalu dalam kondisi lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu berucap sebagaimana yang ada pada hati untuk dinyatakan yang sudah barang tentu adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang kita berharap nantinya akan menjadi amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita gerakkan anggota badan kita, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah untuk melaksanakan berbagai amaliyah ibadah, ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, salah satu surat yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dalam Al-Quran adalah Suratul Ikhlas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Inilah terjemahan dari Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas diawali dengan kalimat Qul. Qul huwallahu ahad. Dan dalam Al-Quran, surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat Qul, selain suratul Ikhlas, adalah suratu Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan Qul selain suratul Ikhlas dan suratul Kafirun adalah suratul Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan juga suratul An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dan ada lagi surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat Qul, yaitu suratul Jin. Jadi ada 5 surat dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di 5 surat tersebut mengawali setiap suratnya dengan kalimat Qul, yaitu suratu Al-Jin, suratu Al-Kafirun, suratu Al-Ikhlas, suratu Al-Falaq, dan suratu An-Nas. Suratul Ikhlas adalah suratun azimah. Surat yang begitu agung. Surat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada keutamaan dalam Quran suratul Ikhlas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka membacanya dalam salat. Rasulullah membacanya dalam salat al-witir. Salat witir. Setelah membaca suratul Fatihah, membaca suratul Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam sholat 2 rakaat setelah tawaf. Di rakaat yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua, Rasulullah membaca suratul Fatihah, kemudian suratul Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratul Ikhlas dan sering membacanya, yaitu dalam salat maghrib setelah membaca suratul Fatihah, termasuk saat salat al-istikharah.
Para pendengar yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan, dan saat mengimami salat, dia biasa membaca dalam salat jamaah lalu menutup dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka telah kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, tanyalah dia, kenapa dia melakukannya? Lalu mereka bertanya kepadanya, dia pun menjawab, karena surat ini merupakan sifatur Rahman. Surat ini merupakan sifatur Rahman, sifat Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Inilah terjemahan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan di antara keutamaan daripada suratul Ikhlas adalah orang yang membaca surat ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Maka kemudian para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seorang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Artinya para sahabat merasa keberatan, merasa berat untuk membaca sepertiga dari Al-Quran di dalam satu malam. Maka beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis ini kita memahami bahwasanya suratul Ikhlas adalah setara dengan sepertiga daripada Al-Quran. Di antara keutamaan daripada suratul Ikhlas adalah sebagai penyebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Demikian. Rasulullah mengatakan telah wajib. Kemudian Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang wajib? Apa yang dimaksud dengan pernyataan engkau telah wajib? Saat mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, maka beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pendengar yang berbahagia,
Pada suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Engkau, zat yang satu, zat yang esa, zat yang semua makhluk meminta kepadamu, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh laki-laki ini telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengan sifat-sifat ini, maka Allah taala kabulkan. Dan apabila meminta dengan menyebutkan sifat-sifatnya, maka Allah taala akan memberikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita memahami bahwasanya di antara keutamaan dari suratul Al-Ikhlas adalah terkabulnya doa seorang hamba apabila dimulai dengan penyebutan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada dalam surat ini. Para pendengar yang berbahagia, ma huwa sababu nuzuli hadhihi as-surah? Apa sebab turunnya surat ini, yaitu suratul Ikhlas? Ayat-ayat dalam Quran surat Al-Ikhlas ini turun karena orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Demikian pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajukan sebuah pertanyaan, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ayat yang pertama dalam Al-Quran, suratul Ikhlas, adalah Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Maha Esa tidak ada yang serupa dengannya. Jadi yang dimaksud dengan Maha Esa adalah tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yakni dia Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan esa. Tidak ada tandingan dan pembantu. Tidak ada yang setara dan tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi kata ahad tidak digunakan untuk siapapun selain Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang pun atau apapun menggunakan kata ahad. Jadi kata ini yaitu kata ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad tanpa disambung. Ahad tanpa diidhofah. Ya. Ahad ya, ketika disebut sendiri dengan satu kata yaitu ahad, kata ahad tidak digunakan untuk siapapun selain Allah Ta'ala.
Karena dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian berikutnya adalah setelah Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Selanjutnya adalah Allahus Samad. Artinya Allah Ta'ala adalah sesembahan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi As-Samad adalah merupakan salah satu dari Asma'ullah Al-Husna. Asma'ul Husna yang dimiliki Allah Ta'ala. As-Samad artinya adalah yang maha bergantung kepadanya seluruh makhluk dalam segala kebutuhan dan permohonan mereka. Ini sebagian dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan makna as-samad adalah yang maha bergantung kepadanya, yaitu kepada Allah, kepada as-samad, seluruh makhluk dalam segala kebutuhan dan permohonan mereka. Para pendengar yang berbahagia, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelanjutan dari suratul Ikhlas setelah Allah menyatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berikutnya adalah lam yalid walam yulad. Dia Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maknanya adalah Allah Ta'ala tidak butuh anak, tidak butuh orang tua, tidak butuh istri, disebabkan sempurnanya kekayaan Allah Ta'ala dan dikarenakan tidaklah sesuatu yang dilahirkan melainkan akan mati dan tidaklah sesuatu yang mati melainkan diwarisi oleh orang lain. Para pendengar yang berbahagia, kemudian berikutnya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya dari ayat yang mulia ini adalah tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Tiada yang sebanding dan setara dengannya. Maka Allah Ta'ala meniadakan dirinya dari memiliki istri dan anak atau dilahirkan sehingga memiliki orang tua. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan dikarenakan tidaklah sesuatu yang mati melainkan akan diwarisi orang lain, dan Rabb kita tidak mati dan tidak akan mewariskan. Tidak ada yang setara sama, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, demikian tafsir dari Quran Suratul Ikhlas. Semoga dengan kita memahami Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah bahwasanya Al-Quran akan membimbing kita. Dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran
Dzalikal kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan mari kita rasakan suasana bahagia saat kita bersama dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya suasana keadaan seseorang yang paling tinggi dan paling utama adalah ketika seseorang itu bersama dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima bacaan Al-Quran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya, mendakwahkannya, dan pada akhirnya kita akan mendapat berbagai kebaikan pahala dari kita membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah nadhima li walakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.